boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Nama asli David Kaprawi. Sehari-hari kawan-kawan di sini memanggil saya dengan sebutan Krio. 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 Boleh diceritakan nama panggilan Krio itu asalnya dari mana? Iya. Krio ini dalam aspek sejarah. Iya. Ini ada bangsawan Majapahit yang boleh dikatakan sudah tinggal di Bengkulu, bagian dari anak cucu Raden Alit. Oh, dari silsilah kerajaan Majapahit. Iya, silsilah Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ya. Itulah yang kami maksud bahwa kalau di Bengkulu itu ada istilahnya 4 petulai. 4 petulai. 4 petulai. Apa itu 4 petulai? 4 petulai itu ada semacam utusan kerajaan Majapahit, 4 orang yang menguasai ilmu agama, semacam ilmu agama, kemudian kesaktian zaman dulu oleh kerajaan Majapahit diutuslah ke Lebong. Di Lebong, karena sudah beranak pinak, kemudian sudah membentuk kesatuan pemerintah. Ya. Jadi 4 petulai ini kan Lebong terlalu sempit. Ketika era Inggris, kemudian dilanjutkan Belanda, 1824, ada pertingkaian keluarga. Kemudian disebut dengan bangsa Rejang, tidak lagi disebut dengan Majapahit. Iya. Dia suka damai, bahasanya. Artinya tidak mau berpecahan atau berperang secara keluarga. Ya. Akhirnya satu tetap di Lebong, 3-nya menyebar. Grup yang di Bukit Layang ini, yang di Bukit Layang ini termasuk Bapak berarti? Ya termasuk yang di Krio tadi ya, namanya Krio. Ulu Rupit namanya. Iya. Kemudian ada Ulu Rawas, Napalicin itu. Napalicin. Rejang Napalicin, kemudian ada Ulu Selangi. Itu silsilah. Asalnya Bukit Layang. Iya. Usia lanjutnya Krio Agung ini moksa, bahasa Hindu-Buddha itu moksa. Kemudian atau bahasa sufinya itu melepaskan diri dari ikatan duniawi, sehingga disebutnya layang. Bukit Layang atau Bukit Krio. Ki itu sepuh, Ki. Aryo atau Arya itu adalah orang-orang yang bijaksana. Maka pindahlah di Ulu Rupit atau di Musirawas Utara ini, orang-orang menyebutnya dengan Krio. Jadi dia tampil sebagai seorang kesatria, pelindung, memiliki kebijaksanaan hidup. Banyak petua-petua, banyak spiritual yang dia sebarkan. Tapi sejarah belum selesai. Kemudian ada tragedi sebelum wafatnya itu hujan panas. Jadi dia punya adik 2, Pengiking dan Gonjong ini. Pada suatu hari hujan panas. Dan secara bersamaan Gonjong memaksakan diri untuk turun ke Sungai Rupit mencari ikan. Oleh kakaknya tadi, Krio Agung ini, jangan, ini petanda buruk karena hujan panas. Jadi kalau di sini masih berlaku nilai-nilai itu. Kalau hujan panas, sebisa mungkin berteduh, jangan dilalui, karena mengandung kemudaratan. Tapi kalau itu juga memaksa untuk keluar beraktivitas, dia harus meletakkan daun di kupingnya sebagai doa perlindungan. Jadi doa perlindungan, diletaknya daun di atas kuping, yang kita sebut dengan cuping. Ternyata 2 Gonjong ini karena temperamental, orangnya pokoknya kemauannya itu harus gitu kan, maka turunlah ke Sungai Rupit dengan didampingi oleh adiknya Krio Pengiking. Sebelum berangkat, kakaknya Krio Agung berpesan, bawalah jala, silakan mencari ikan dengan syarat jangan diambil ikannya kecuali seluruh mata jala itu dipenuhi oleh ikan. Sebenarnya bahasanya saking marah. Turunlah di Ulu Rupit, setiap lubuk mana yang diyakini banyak ikan, ditaburlah jala. Jadi kalau tidak penuh, ya ikan-ikannya dilepasnya lagi. Jadi setiap lubuk itu dijalanya semua. Pada suatu saat ketemulah lubuk
yang banyak ikannya. Nah, bubuk ikannya kemudian ditaburlah jala itu. Dan ternyata benar. Mendapat ikan banyak. Di setiap mata jala itu penuh dengan ikan. Saking gembiranya tadi, rakit atau perahu yang ditupangan itu karena air dalam deras, dan ketika itu air hulu naik ke hilir, rakit atau perahunya itu tidak bisa dikendalikan oleh pengiking sebagai jaga rakit perahunya itu. Nah, kemudian rakit itu lepas kendali, kemudian goyang badan gonjong, terlepaslah jala itu di lubuk. Nah, saking marahnya itu, dia ngambil bambu ini, ingin memukul pengiking. Ketika mau dipukul, pengiking secepat kilat, artinya refleks, dia langsung terjun ke dalam lubuk untuk menghindari pukulan dan takut dengan kakak tadi. Tapi sebelum terjun, dia ngambil keris di dalam punju, bahasa kita itu wadah. Namun ketika ngambil keris itu terbalik, hulunya di bawah, perangkonya ke atas, tercabutlah, terbawalah perangko. Ah, itu kan ceritanya. Langsunglah terjun ke sungai dan dia menghilang. Artinya tadi hilang, adik hilang, jala hilang, baliklah ke bukit ini melapor bahwa adik tidak hilang dan sebagainya tadi. Maka ya dengan sedih lah, namun bijaksana, kakak, sudahlah kau cari adik kau, bahasanya itu kan, jangan kembali ke Bukit Layang ini sebelum menemukan adiknya tadi. Berarti intinya dari pelajaran itu tentang kita tidak boleh serakah ya Pak? Iya, artinya harus bijaksana dengan petanda, dengan lingkungan, seperti itu kan. Jangan serakah tadi, termasuk kehati-hatian, mendengar orang tua. Nah, banyak yang diambil, tapi simpul-simpul ceritanya seperti itu. Teratai, kalau dalam ilmu Cina namanya lotus. Ya, ketika ada teratai atau lotus, disitulah ada keberuntungan. Berarti teratai itu simbol keberuntungan. Iya, apapun yang kita usahakan, insya Allah berhasil. Misalnya berkebun atau aktivitas-aktivitas yang lain, termasuk tadi ada hajat-hajat, keinginan-keinginan yang baik. Kawan-kawan sering datang ke bukit ini, ada tawasul. Insya Allah kadang-kadang mereka berhasil di luar, tapi dengan syarat harus merantau. Harus merantau. Jadi tidak boleh instan ya Pak? Ya, harus merantau. Harus proses dulu merantau. Jadi danau ini dikelilingi oleh perbukitan-perbukitan. Kalau di pagi hari itu banyak embun ini. Ini jam 8 aja masih ada embun yang turun gitu. Nggak rugi kalian ke sini. Muratara gitu loh. Pembangunan yang pernah ada di sini kami pada tahun 2017 itu open untuk pembukaan pengenalan Danau Bukit Layang. 2017? Ya. Itu pembangunan berupa apa? Dengan swadaya masyarakat memanfaatkan alam. Kita membuat rakit, rumah di atas air. Terus kami mengenal ke orang-orang sekitar Muratara itu di tahun 2017 kita membuka event pertama Bukit Layang waktu itu. Festival pertama Bukit Layang? Iya, waktu itu. Sampai sekarang kita berkelanjutan. Di wisata Bukit Layang ini, apa manfaat yang sudah dirasakan sama masyarakat? Banyak. Contohnya ada pembukaan kantin di sini untuk istirahat. Iya. Berarti bisa meningkatkan perekonomian. Iya, UKM mulai bangkit gitu. Sekarang sudah dikenal oleh masyarakat. Bukit Layang ini, insya Allah kedepannya karena dia dekat sama Kota Lubuk Linggau, dekat sama Curup. Ini ada kaitannya juga sama Kabupaten Lebong. Curup, ya. Diceritakan oleh Pak Karyo Agung tadi, Pak David Kaprawi. Setelah bukanya ini udah bertahap, itu jalan masuk. Insya Allah yang akan datang kita akan membangun lagi itu listrik tenaga surya. Biar ada yang kemalaman di sini kan ada penerangan gitu. Nggak terlalu gelap ini. Di sini belum masuk listrik ya?
Desanya sudah. Untuk daerah sini ke danaunya ini belum. Insya Allah secepatnya kita usahakan, semoga ada Listrik tenaga surya. tenaga surya. Oh, kita diri-diri di lampu jalan sama sekitar danau, bibir danau yang di depan. Kami gotong royong juga membangun WC. WC. Berarti Ini bagus sekali, Pak. ya, Dengan pembangunan WC otomatis sanitasinya lebih baik. ya karena kami melihat pengunjung itu susah untuk biar dia buang air kecil, buang air besar. Dengan adanya WC itu walaupun bentuknya ala kadar, tapi tertolong. Manfaatnya bisa dirasakan bagi masyarakat, tentunya berkaitan sama kesehatan juga ya, Pak. Iya. Menunjukkan kalau semacam Kalau kucing yang lain mungkin berkahan ya. Tapi kalau yang macam gini nih, nah, kan? Ada semacam gitu kan. ini, Ya, agak nah ini sangat jelas ini Pak David. Ini kayak putih telur ini Pak David. ya. Untuk nyatunya ini Pak David. Batu ini bukan satu kesatuan, memang disatu gitu. Iya. Tidak tahu mengapa. Nanti geologi bisa meneliti lebih lanjut. Ya mungkin kami minta tolong lah dari universitas yang mana gitu. Nah, ini kan lem nih. Nah jadi lem dimasuk gitu. Nah, iya. Mungkin peleketnya ini kita nggak tahu apakah dia berasal dari putih telur apa dari mana. Ini memang mungkin peninggalan. Bukit Layang, keindahanmu telah memukauku. The beauty of Muratara. Dan lotus adalah simbol keberuntungan. Aku harap suatu saat kita bisa menemukan keberuntungan itu. Selamat datang di Muratara. Selamat datang di Bukit Layang. Inilah wisata Bukit Layang yang ada di Desa Bukit Ulu. Desa Bukit Ulu merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Cirawas Utara. Desa ini sudah 3 kali berturut-turut masuk dalam 300 besar ADWI tingkat nasional. Ayo kawan-kawan semua, belum jadi wong Muratara kalau belum ke Bukit Layang. Ayo mari kita sama-sama berwisata di Desa Bukit Ulu. Terima kasih Mom Uung, ASI Booster pilihan para bunda. Mom Uung ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti ekstrak daun katuk, daun kelor, dan juga ekstrak ikan gabus. Manfaatnya banyak sekali, bisa melancarkan ASI untuk ibu yang baru saja melahirkan dan siap-siap menyusui dedek bayinya. Alodi Nuris Balm bisa digunakan untuk bunda dan juga dedek bayinya. Kalau aku sih karena kulitnya lebih sensitif, jadi kalau kegiatan outdoor seperti ini aku juga pakai ini. Thanks tuh. Bebas ambeien dengan salep si Saupingsi. Krim ini diformulasikan khusus untuk mengurangi gejala-gejala ambeien. Kebayangkan kalau lagi liburan tapi kamu kena ambeien, pasti nggak nyaman banget. Nah, salep si Saupingsi ini bisa membantu mengurangi gejala-gejala ambeien, bengkak, dan juga nyerinya. Cara pakainya juga sangat mudah, cukup dioleskan pada bagian yang sakit.